Baik pemirsa TV, kembali di Ustadz Amir Hamzah menjawab. Ya, kita tuntaskan tentang botak dulu ya. Jadi kalau ada itu tidak apa-apa, takdir Allah. Karena manusia itu berubah. Ya. Kalau tidak botak, tentu akan putih. Ya, rambut akan putih. Kalau orang rambut putih, mungkin dicat menjadi hitam. Kalau orang botak, orang kaya itu menggunakan wig menutup botaknya, dan itu mahal harganya. Ditempel-tempel aja di kulit kepalanya, tapi pulang ke rumah bisa botak lagi, pergi ke kantor ditempel lagi, itu mahal-mahal harganya. Tetapi kalau mungkin tidak sempat begitu, dan itu kurang afdal, misalnya kadang-kadang rambut orang kita pakai kepada kita, itu ada pendapat ulama yang kadang-kadang haram, karena rambut itu bagian dari rambut siapa itu, rambut sudah dianggap bangkai itu. Biar botak nggak apa-apa, tetapi jangan dinampakkan. Jadi orang-orang menampakkan botaknya itu tidak ada martabat, menurut agama. Tapi orang-orang sekarang kadang-kadang kita lihat pejabat-pejabat di televisi ya, bangga sebagai orang botak. Itu tidak belajar agama orang itu. Kalau belajar agama pasti mereka akan menutup kepalanya, tidak membiarkan dirinya botak. Profesor Dr. Safwan Idris juga seorang yang botak, almarhum ya. Tapi nggak tahu orang beliau itu botak, karena beliau menjaga wibawa. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang botak, jangan bangga dengan botaknya, tutuplah dengan peci, gitu ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita baca SMS ya dari siapa nih? Kita baca dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz orang-orang yang menipu ulama? Baru-baru ini WA Abu Syukri Daud dibajak orang, dan disuruh kirim uang. Katanya Abu Syukri Daud ingin membuat balai pengajian, itu dan sebagainya. Bagaimana menurut Ustadz? Sofyan di Banda Aceh. Itu jelas Sofyan ya, jelas perbuatan keji itu, perbuatan yang dosa. Untuk apa membajak nomor orang? Untuk apa menipu-nipu orang? Itu adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh. Jujur-jujur aja, kenapa? Jangan membajak nomor WA orang, jangan menipu orang, menjual nama orang untuk mencari uang. Itu haram hukumnya. Baik, kita baca dari Ibu Nursiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nursiah di Nesu Aceh. Saya ingin bertanya tentang maulid. Apakah benar kalau saya ingin kenduri maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin memotong 3 ekor ayam, tapi ayam itu harus saya kurung dulu di rumah barang 1 minggu, supaya ayam-ayam itu tidak memakan najis-najis yang ada di tanah. Saya harus memberi makanan yang bersih. Apakah ada ajaran seperti itu, Ustaz? Wassalam, Ibu Nursiah di Nesu Aceh. Ini menarik juga. Kita tidak mendapatkan ilmu seperti itu. Jadi kadang-kadang makanan yang haram bagi kita manusia tidak haram bagi binatang. Biarlah ayam itu makan apa saja.
lepaskan saja. Apakah dia makan yang kotor, yang tidak kotor, itu sudah disaring oleh perut ayam nanti, oleh oleh apa? Itu halal bagi ayam, ya, halal. Nah, lalu kita tangkap dia, kita potong, halal semuanya, karena yang kita makan itu kan dagingnya itu. Walaupun dagingnya tumbuh dari barang-barang kotor dia makan, tetap halal bagi kita. Dan tidak ada ajaran kalau untuk Maulid Nabi harus kita ikat dulu 1 minggu, kita kasih makanan-makanan, pakan-pakan yang bersih, misalnya beras. Itu tidak ada. Tidak saya dapatkan ajaran seperti itu. Begitu Ibu, ya. Kalau ingin niat kenduri maulud dengan ayam yang lepas ditangkap, dipotong juga baik. Tapi kalau mau diikat-ikat juga enggak masalah, ya. Mau diikat di rumah jangan lepas, jangan dibuang, dicuri orang, itu kan enggak apa-apa, kita ikat di rumah. Tetapi jangan pernah terbayang supaya dia suci, supaya dia bersih. Kalau dia makan sendiri, mencari makan sendiri, si ayam itu tidak bersih, nanti itu salah, tidak ada. Jadi masuk lagi SMS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah benar ketika Rasulullah dilahirkan, ya, danau sawah di Israel itu kering dan patung-patung di dalam Ka'bah itu terpecah belah sendiri, berantuk-antuk sendiri, dan api penyembahan Majusi di Persia itu padam. Juga istananya, 6 tiang istana itu patah. Dari M Nur nih, ya, di dusun Teladan, ya. M Nur di dusun Teladan. Memang ada cerita-cerita seperti itu, ya, di hadis-hadis dhaif, ya, dari riwayat Abu Nu'aim, ya, ada Abu Nu'aim. Dalam Dalailul Khairat juga ada, dalam Barzanji juga ada, dalam sejarah-sejarah juga ada ketika Rasulullah lahir seperti itu, ya. Danau di Israel itu kering, patung di dalam Ka'bah itu berantuk sendiri, hancur. Ada sejarahnya, ada ceritanya, ada. Begitu juga api penyembahan orang-orang Majusi padam sendiri, istana Persia itu rontok, patah tiang-tiangnya, ada. Tetapi cerita ini tidak sahih, ya, tidak sahih. Dalam hadis Abu Nu'aim itu terdapat beberapa perawi yang lemah, yang dusta, yang tidak jujur. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak diceritakan. Sehingga, ya, ketika tidak ada hadis sahih, kalau kita abaikan itu boleh. Misalnya kita tidak percaya cerita-cerita itu, tidak berdosa kita. Karena apa? Sampai sekarang danau di Israel itu, danau sawah, kan? Itu masih sampai sekarang tidak kering. Kemudian kita lihat lagi, patung di dalam Ka'bah itu baru dihancurkan oleh Rasulullah ketika Fathul Makkah. Tahun ke-8 Hijrah baru dihancurkan. 360 buah patung dihancurkan oleh Rasulullah sendiri, padahal usia Rasulullah tahun ke-8 Hijrah itu sudah 50 tahun, ya, sudah 50 tahun. Jadi bukan waktu Rasulullah lahir patung-patung itu hancur. Dan yang ketiga, ada juga di buku Dalailul Khairat itu ketika Rasulullah lahir itu api Persia itu padam. Itu juga kadang-kadang tidak sahih tadi buktinya, ya.
Sampai zaman Sayyidina Umar, orang-orang Persia itu, orang Majusi itu masih menyembah api. Masih menyembah api. Nah, jadi tidak kuat cerita yang tadi. Kemudian istana Persia rontok, patah tiang-tiangnya. Itu juga tidak kuat. Jadi kalau kita percaya tidak dosa, kalau kita tidak percaya masalah itu juga tidak ada dosa. Karena sejumlah ahli hadis dan ahli sejarah menolak cerita tentang itu. Malah ada lagi cerita waktu lahir Nabi itu, ya, itu di Irak, ya, itu berhenti memuliakan lahir Nabi. Ada lagi cerita itu burung-burung itu tidak pernah keluar dari sarang, diam di dalam sarang burung memuliakan lahir Rasulullah. Itu semua termasuk tidak kuat, tidak kuat dalilnya, ya. Tapi yang kuat dalilnya yang lain-lain. Misalnya ketika Rasulullah lahir, turunnya para malaikat bidadari, itu wajar sekali, karena makhluk-makhluk Allah itu dikirimkan oleh Allah SWT untuk memberi keberkatan kepada Aminah yang sedang melahirkan. Jadi kesimpulannya Nur, kita ucapkan wallahu a'lam, wallahu a'lamu bisawab. Jadi Allah yang tahu, ya, yang tahu yang sebenarnya. Jadi pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, hanya sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan berguna bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.